Nah begitu duduk di kursi santai, dia di depan saya. Oh, Waduh, Masya Allah, deg-degan ya. ini deg-degan seumur hidup ya, ya. Belum. Seumur hidup saya belum pernah merasakan rasa begitu ketika saya ingin membawa satu wanita lagi dalam kehidupan ibu, seperti ada rasa cemburu. Seperti kehilangan nanti, bakalan kamu lebih peduli sama istrimu deh dari sama aku gitu teh. Saking totalitasnya aku itu pernah ketendang sih. Iya, ada pemain yang ketendang sampai cedera akhirnya, nggak syuting lagi. Disuruh adegan action. Nah saya belum pernah tahu action, ya udahlah nggak apa-apa belajar. Begitu disuruh tendang dia masuk ke selokan. Semenjak corona kan kita takut anak-anak mau kemana-mana, takut virus segala macem gitu kan. Terus dia juga nggak ada hiburan, sekolah juga nggak bisa, jadi nggak bisa bertatap muka sama teman-teman. Dan ternyata di rumah aja tuh anak-anak malah lebih sehat. Maksud dengan habaib atau habib itu apa sih Pak Ustadz? Sekarang ini kan banyak sekali yang mungkin nama aslinya Habib, gitu ya. Mungkin julukan yang diberikan orang lain kepada mereka-mereka yang para habaib ini. Nah dalam Islam sendiri sebetulnya bagaimana? Seseorang itu tidak dilihat dari penampilan atau uangnya. Walakin yanduru qulubukum wa a'malikum. Tetapi lebih kepada akhlaknya dan amalnya. Jadi seseorang itu mulia bukan karena tahta, harta ataupun jabatan atau nasab atau golongan, tetapi siapa yang bertakwa kepada Allah itu akan mendapatkan spesial kedekatan dari Allah. Kita tahu gitu ya kezaliman seseorang, menghina habaib atau apa. Kita ingatkan ya, mungkin kita doakan gitu ya, itu lebih supaya bagus. Beliau diberikan hidayah. Iya, jadi Rasulullah berkata menasehati seseorang di hadapan banyak orang itu bukan nasihat, mempermalukan. Biasanya Rasulullah kalau ingin caranya baik, iya, apalagi kalau yang cara baik. kasar ya. Makanya kalau ingin menasihati seseorang empat mata lebih bagus, karena aibnya tidak sampai ketahuan oleh orang lain. Kalimat diam ini diambil daripada mengeluarkan kata-kata justru mengundang kericuhan, justru menimbulkan konflik, apalagi justru menimbulkan perpecahan. Maka sebaiknya kita tunggu waktu. Sekarang sudah berada di kediamannya Teh Indri Giana, istri dari Ustadz Rija Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makin cantik aja. Enggak. Bisa aja. 6 tahun ya nggak ketemu. 6 tahun. Ya Allah. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Seperti yang dilihat. Makin cantik, makin langsing. Sekarang iya, kegiatan apa aja, Neng? Kegiatan masak, jaga anak. Ibu rumah tangga banget ya. Jualan, ngurus suami, udah gitu aja sih. Oh, jualannya produk, saya tahu produknya. MS Glow, itu luar biasa. Masih ya. jualin produknya orang. Tapi pantesan ya kulitnya glowing, cerah, mulus. Jadi pakai MS Glow-nya. Tapi harus ditutup juga kayaknya kayak Ambu ya. Amin, insya Allah ya. Amin lagi belajar. Dulu saya sempat lihat di Instastory-nya Neng nih. Apa itu? Makanan, kue-kue gitu. Pinter juga loh bikin kue nih, Masya Allah. Gimana sekarang? Pinter sih enggak lah, Ambu lagi nyoba-nyoba aja karena di rumah kegiatan nggak ada. Nyaris bosen ya. Jadi ya kita bikin kegiatan lah apa yang biasa ibu-ibu pada umumnya lakukan. Terus karena nggak ada kegiatan juga, di luar nggak ada kegiatan, anak-anak masih kecil-kecil, jadi nyambi-nyambi. Pinter banget ya cari bisnisannya. Iya. Nggak jauh-jauh dari rumah, tapi bisa menghasilkan sesuatu, mengeksplor bakat. Ini kalau nggak bakat sebetulnya ya dalam masak itu susah juga loh, Neng. Susah gampang. Harus ada bakat, bener. Oh gitu ya? Karena kalau nggak ada bakat, ada nih seseorang nih ya, kuliah jurusan masak. Udah selesai kuliahnya, tapi giliran karena tidak praktek terus gitu, males, malahan ilmunya nggak, seolah tidak bermanfaat gitu. Iya, gitu sih ya. Gitu. Kalau aku nggak tahu sih bakat atau enggak, karena dulu sebelum nikah sama sekali nggak bisa masak. Nggak pernah disuruh turun ke dapur sama mama. Abis ini gabung.
Wah, ada Pak Ustadznya nih. Ada Ustadznya nih. Ada Pak Ustadz Riza Muhammad. Nanti kita tanya-tanya masalah pribadi mereka nih gimana. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, alhamdulillah. Saya loh. Manggilnya Ambu. 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 Teteh aja. Oh, teteh Kan aja. dia nggak jadi apa-apa. mamanya kan. Dulu jadi mama ya. Jadi itu udah tahun berapa sih ya? Udah 6 tahun. 2000 berapa? 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, 2014. tapi sampai sekarang itu serialnya diputar, Betul. putar. Pak Ustadz, Ya, barusan habis ceramah dari mana? Masya Allah, nih saya ngeganggu nih. enggak lah. Memang pandemik begini lebih banyak quality time. Jadi Iya. prosentase ceramahnya memang menurun teh. Hmm, Tapi alhamdulillah hikmahnya adalah kita sering sama keluarga. Betul. Barusan dari Lapas 2B Serang. Wah, Masya Allah jauh banget. Iya, lembaga rutan. Jadi memang narapidana mengadakan kegiatan Oh. maulid. Jadi dia butuh semacam tausiah. Tapi ternyata lebih tertib loh. Oh, gitu? Antusiasnya lebih senang gitu. Karena ada yang di penjara 5 tahun, di penjara 6 tahun. Dan saya sempat tur de penjara. Jadi lihat sel-sel, satu sel itu ada 40 orang. Ya Gede Allah. sih, cuman lucunya lagi yang Tidurnya? kasihan, tidurnya pakai matras. Cuman kamar mandinya satu teh. Allahu Akbar. Jadi saya tanya, ini kamar mandinya? Iya. Dan itu tidak ada dinding, sayang. Ya Allah. Jadi kamar mandinya terbuka lah. Mohon maaf kalau lagi buang hajat, ya satu buang hajat, 2 orang mandi. Ya, Ya Allah. Kayak kita harus Kebayang bersyukur ya, ya, jangan kita harus sampai, bersyukur, aduh Masya ya Allah. Allah, betul-betul. Pak Ustadz, ya. jadi gini, saya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oh, Pak Ustadz. Itu lapor makanan ikan habis. Jadi Kucing, kucing. Kucing sudah saya goreng, saya kandangin, sudah saya kandangin. Ini saya tadi lagi nyapu ketemu pistol. Oh, Iya, pistol saya itu. oh iya ya. Tapi nggak apa-apa lah, buat Pak Sanusi aja. Saya tugas dulu Pak. Iya, Silakan lanjut. mobil mogok, tolong telepon Ya nanti saya telepon, Bengkelnya. bengkel, kata bengkel jual aja katanya. Pak Sanusi, Ya. udah berapa lama di sini? Udah lama semenjak saya hamil sampai sekarang. Astagfirullah. Lanjut Pak. Terima kasih Pak Sanusi. Pak Ustadz, Iya. saya pengen tahu nih, gimana awal mula perkenalan Pak Ustadz sama Neng Indri nih. Iya, Masya Allah. Memang saya tergolong pria yang agak kagok dengan perempuan. Artinya tidak pernah pacaran, macam-macam. Karena kan di pesantren sistemnya seperti itu tuh ya. Kemudian sampai usia 35, itu mentok nikah itu belum. Karena ada faktor yang harus saya urus, terutama ibu. Jadi ibu itu kan sakit, kemudian saya harus menjaganya. Dan dulu teh kita tinggal di kamar petak 3x3 ngekos. Jadi saya datang ke Jakarta itu dengan tujuan beliin ibu rumah, ada tempat tinggal layak. Makanya sampai urusan jodoh itu nyaris nggak kepikiran. Nah kemudian saya berdoa pengen main sinetron, kayak apa sih rasanya gitu ya. Ceramah di sinetron kayak apa sih. Nah doanya dikabul teh. Akhirnya ada satu teman nawarin di salah satu PH untuk stripping. Kebetulan episode saya baru masuk, 3 hari sebelumnya dia masuk. Biasanya aku di episode 53, di episode 50 masuknya. Jadi sama-sama baru masuk ya. Nah kesan pertama, saya disuruh ke ruang make up. Aduh, di mana ruang make up? Situ tuh Ustaz, duduk aja dulu di situ sambil baca skrip. Oh iya. Nah begitu duduk di kursi santai, dia di depan saya. Waduh. Masya Allah, deg-degan ya. Ini Deg-degan seumur Ustadz. hidup Ya, Teh. aku belum. Seumur hidup saya belum pernah merasakan rasa begitu. Melihat perempuan cantik, iya sering. Tapi saat itu melihat dia, chemistry-nya beda. Waduh, duk, 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 duk. Kayak kuda terbang. Duk, 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 duk. Ini apa sih? Waduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, ini apa ini yang namanya chemistry gitu ya. Cuman saya cinta dalam diam. Artinya saya suka tapi diam. Saya sadar diri, usia 35. Saya lihat anak ini masih kecil ya. Saya pendakwah. Masih ABG ya? Dia artis, kayaknya nggak mungkin deh. Apalagi ibu saya bilang, jangan nikah sama artis deh. Karena sudah stereotipnya kawin cerai itu udah biasa, nah gitu ya. Jadi nggak mungkin deh. Tapi tetap kok ini saya suka setiap ketemu. Ini anak ini beda. Emang tiap hari ketemu di Iya situ dong, ya? cuman yang udah pada ngomong, cuman saling lihat-lihatan. Jadi
pertama kita ketemu itu nggak kenalan, nggak apa. Udah gitu 3 bulan setelah itu baru ketemu lagi. Jadi kita satu sinetron tapi nggak pernah ketemu gitu. Soalnya kan pernah aku satu frame. nggak pernah gitu, satu di frame. situ. Setelah 3 bulan baru satu. Iya, karena Ustadz kan kalau syuting baru turun dari mobil gitu. Kalau nggak ada panggilan di mobil aja sampai Atau selesai. di ruang musola. Jadi Sama jarang hiburan. ketemu. Memang nggak ngumpul sama teman-teman artis. Pertama saya nggak pede teh. Ya kan mereka ada artis-artis kayak Ramzi dan teman-teman. Jadi ya aku ini apalah gitu ya. Jadi saya sengaja menjauh. Kemudian karena sering berdoa dalam diam itu, anak ini cantik. Ya mudah-mudahan lah gitu ya. Tahu-tahu sih nggak tahu gimana ceritanya. Ada namanya Ustazah Lulu yang juga berperan sebagai ustazah di situ dan memang kenal sama saya. Jadi Ustaz, mau nikah? Langsung mau nikah katanya. Ya iyalah mau. Serius Ustaz, tapi mesti dijaga nih. Sungguh, tolong dijaga dengan baik. Iya, insya Allah. Dan ini amanah saya. Jadiin dia seseorang ya. Oke, iya. Siapa sih? Ya tapi mesti janji dulu dijaga. Iya dijaga siapa katanya. Ya tapi bener ya Ustaz ya? Iya. Tapi cepet-cepet jangan lama-lama. Iya siapa? Namanya Indrigiana. Ya. Wah, pas banget, Masya Allah. Harapan sesuai dengan keinginan ya. Wah, kok bisa? Serius katanya. Maksudnya Iya. secara lahiriah gitu ya? Iya, kok sih nggak bisa? tahu. Emang Padahal- sahabat ini Ustadz dulu? Iya, Iya. Ustazah Lulu. Memang karena ya Ustadz kan nggak mungkin ngumpulnya sama ini ya, sama Artis, artis. Jadi kalau Ustazah Lulu kan ya kemana aja bisa. Ya udah, karena Ustadz tuh sering diomongin gitu kan di balik layar gitulah. Jadi banyak yang suka sama Ustadz. Teman-teman yang artis yang lain juga suka, kru-kru juga suka. Terus aku kayaknya banyak Yang banget ya. cowok suka? Jadi maksudnya seneng Dia brolin. jangan gitu. maksudnya seneng gitu kan ngobrol sama Ustadz. Terus karena sering jadi perbincangan, jadi aku bingung, ini kok Ustadz ini kayaknya jadi primadona banget sih di sinetron ini. Aku nggak pernah satu scene sama Ustadz. Terus karena penasaran, 3 hari setelah itu aku dapat scene bareng sama Ustadz. Sampai ikut taruhan sama teman-teman, lucu-lucuan aja. Oh yuk, pokoknya siapa yang dapat scene duluan sama Ustadz, nanti aku minta nomor teleponnya gitu. Terus akhirnya pas ketemu deg-degan juga. Lah, orangnya baru lewat udah deg. Apaan sih kok deg-degannya sama Ustadz ya? Kan nggak lucu aja. Terus akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol nanya soal agama karena waktunya cuma sebentar ya, Bi. Cuma sebentar, kita scene-nya juga harus buru-buru take yang lain. Karena nggak sempat waktunya, mintalah nomor telepon aku, Ustadz. Waduh, lanjut nih dari telepon gitu. Tapi nggak pernah ngomong yang macem-macem. Ngobrol janji. Apa kabar? Aku kangen deh. Nggak pernah gitu. Saya jaga banget. Karena apa? Saya menganggap menikah itu sesuatu yang suci kan. Jadi Quran surah Ar-Rum 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Aku ciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Berarti jodoh itu Allah yang membuat melalui ikhtiar dan doa. Makanya ketika saya berdoa, ya Rob, kok pengen dengan dia, dan doa itu dalam diam. Saya nggak pernah cerita sama siapapun kalau suka sama dia. Cuman ngomong dalam hati aja. Diijabahnya melalui Ustazah Lulu itu. Sama ke ini apa namanya, ke Bucana kan, ke Budeku gitu. Jadi udah kedengeran beritanya sama Budeku, dia ngomong gitu. Memang serius sama Indri gitu. Jadi tektokannya dari orang tua, nggak ngomong ke aku langsung. Nggak lama ya? Nggak lama. Jadi Jadi sinetron kelar ya. Sinetron kelar. Dari kita ta'aruf ada sinetron khidbah. kelar 3 bulan. 3 bulan setelah itu Pokoknya baru sinetron kelar kita khidbah deh. Ya. Khidbah, habis khidbah nikah deh. Itu juga abis selesai sinetron tuh lama dulu nunggu Ustadz, nggak ada kabar ini sampai ini gimana sih ta'aruf tapi Cuekin. iya diambang-ambang gitu kan, nggak ada kabar tuh lama Ustadz. Ini gimana sih? Aku tanya. Ustadz kemana waktu itu? Jadi Masih minta restu waktu itu. report sudah sampai ke ibu. Bu, gimana Bu? Mau nikah sama artis? Enggak deh. Jadi ibu bimbang. seperti kehilangan deh. Jadi memang saya selama ini dekat dengan beliau. Apapun saya layani. Nah, ketika saya ingin membawa satu wanita lagi dalam kehidupan ibu, seperti ada rasa cemburu. Seperti kehilangan, nanti bakalan kamu lebih peduli sama istrimu deh dari sama aku gitu teh. Cuma saya yakinkan, ibu lihat dulu deh.
Entar dulu deh, jangan sekarang, tahun depan. Hah? Karena 35? habis Tahun depan operasi 36? Ibu. Jangan Bu. Ayolah Bu, akhirnya dia punya inisiatif. Ketemu sama ibunya Ustadz lah katanya. Akhirnya datang ke Bali itu pertama kali ketemu sama ibu teh. Ngobrol, saya pikir saya nggak usah ikut-ikut lah, biar ngobrol berdua. Setelah ngobrol, saya datangi. Gimana Bu? Oke, yes. Ya, Emang jodoh ya. Iya. Kisah asmaranya mereka, tapi memang ini betul-betul Islami ya, secara menjalankan cara syariat Islam. Nah, nanti akan ada segmen berikutnya, tapi jangan kemana-mana ya. Teman-teman, untuk channel Amburani, nah kita akan bahas nih sekarang mengenai kita pernah kerja sama bareng ya, sebetulnya FTV, film televisi dulu. Nah itu sutradaranya Kang Diki, terus penulisnya juga Kang Diki. Saya supervisi aja karena sutradaranya Din, asisten saya jadi sutradara Din Gunawan. Kita juga nggak tahu kenapa sih Kang Diki ini menjatuhkan pilihan nama kita berdua ya. Padahal Kang Diki jujur belum tahu kualitas acting saya, ya kan? Dan belum tahu, saya kan concernnya belum di situ lah, tapi begitu percaya memerankan dua tokoh yang penting, saya dengan istri sebagai peran utama pula ya, bukan peran pembantu utama di situ. Dan itu Masya Allah kepercayaan yang luar biasa. Sampai sekarang pun FTV ini bagian dari sejarah kehidupan sukses kami berdua. Sebetulnya jujur ya memang awalnya saya melihat aktingnya Indri kan. Awal-awal jujur, mohon maaf nih Pak Ustadz, awal-awal bisa nggak ya? Jujur lah, saya ada keraguan, tapi kita berusaha. Gun, ayo coba kamu ini. Pas lihat hasilnya di editing belum jadi nih, belum jadi. Udah tenang saya. Saya biasanya kalau misalnya nggak tenang, saya pasti turun, saya direct langsung, saya urus langsung. Ada masalah siapa yang jadi papaku ya? Si Oka. Berulang-ulang. Oka itu teman saya. Jadi dia itu sebetulnya ketika juara 1 kalau saya. Juara 1. Dia tuh pemeran Lupus pertama sama saya gitu. Ya kan dia cover boy itu tuh. Cover boy kalau itu teman dekat. Teman dekat Oka. Oka suka kadang-kadang suka gemas, bikin saya gemas juga sih. Ya Kang Oka ya, mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi Kang Oka. Oka juga supaya dia emang. Tapi orangnya emang panikan, deg-degan, suka grogian dia mah. Grogian ya orang. Tapi lucu sih, orangnya baik, nyaman gitu. Oka itu biasa suka deg-degan kalau lihat perut saya yang gendut ini gitu kan. Karena jarang ketemu bapak-bapak hamil. Tapi aktingnya luar biasa, itu luar dugaan sih memang. Makanya kemarin ketika saya nulis santuy, kan sama Mbak Rini Tora kan, Ustadz Riza. Oke, saya ngambil itu video yang sama yang ini saya bikin itu kan, backgroundnya itu. Kangen juga nggak ketemu, cuman pada saat itu saya mau datang apa ya, nggak datang. Waktu itu sempat mau datang sih emang, pengen nengok, pengen bercandain gitu kan, pengen bercandain. Enak badan Ya waktu itu seringnya enak badan, tapi senang. Dan memang luar biasa. Itulah jadi kadang-kadang ada orang yang justru concern di sinetron, dia lagi belajar tapi salah dalam belajar. Jadi aktingnya itu lebih kepada mengikuti orang lain, tidak mengikuti hati. Dia belajar akting, nonton orang, bisa jadi salah, bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung orangnya. Nah, Pak Ustadz ini kelihatannya mainin ini. Jadi akan beda teman-teman kalau misalnya acting dengan mencoba menyerupai atau mengikuti atau mencontoh orang lain dengan acting yang betul-betul didorong dari hati. Keluarnya ya seperti itu, dan penonton juga akan beda melihat acting yang ada rasa dengan acting yang dibuat. Tapi memang Ustadz totalitas sih, sampai saking totalitasnya waktu itu pernah ketendang sih. Iya, ada pemain yang ketendang sampai cedera akhirnya. Nggak syuting lagi. Disuruh adegan acting action. Ya saya belum pernah tahu action. Ya udahlah nggak apa-apa belajar. Begitu disuruh tendang dia masuk ke selokan. Pas masuk ke selokan patah kan. Jadi ini gimana? Jadi nggak bisa diteruskan acting dia, terpaksa digantikan figuran orang lain. Merasa bersalah saya, ya Allah. Karena justru dari FTV-nya Kang Diki itu tawaran FTV berikutnya Cermin Kehidupan itu selalu berepisode terus. Jadi orang mengenal saya main acting justru di situ, di FTV itu. Dan sampai sekarang pun perjalanan 6 tahun FTV terus diputer, masih kasih info. Ini FTV luar biasa. Saya nonton berpuluh-puluh kali nggak pernah bosan. Iya. Ya, Masya Allah. Kebetulan yang memerankan tokoh Ustadz Riza jadi
saat kecil itu anak saya yang nomor 3. Iya, Ya kan, Zikri gitu kan. Dan wajahnya mirip mirip, Ustaz. betul. Benar, Masya Allah. Tokoh Reza ya. Kenapa lupa namanya itu? Siapa? Aku di istri kemudian Reza saya ya? Rian. Rian. Bukan. Pokoknya Ehsan. yang jerah ya Ada sansannya. di sini tuh Raihan. Raihan. Raisa. 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 Yang berikutnya Aisyah kalau nggak salah. Ya Aisyah. Aisyah. Nah, sekarang anak saya lagi dekat sama Aisyah lagi gitu. Ya. Temannya Aisyah. Jadi temennya Aisyah sekarang lagi dekat. Yang cowok itu. Iya. Oh, Masya Allah. Begitu. Iya kan dulu jadi anak kecilnya itu kan anak saya ya. Iya, iya. Mirip wajahnya. Masya Allah benar. Pas jadi pakein peci kan. Tuh. Ini disandingin nih. Ini kok mirip ya? Jodoh. Aduh. Dan tadi ke bawah soleh, anak saya yang itu ke bawah Benar. soleh. Iya. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ke masjid naik sepeda. Sepeda. Tapi yang hilang Zikri kemana ya? Lagi di masjid. Oh ya. Tapi alhamdulillah ketika ke masjid naik sepeda pulang nggak bawa motor, tetap sepeda itu kan. Kalau mau motor bahaya itu namanya. Ya teman-teman channel YouTube-nya Amburani. Nah sekarang ini kita berkeliling nih. Saya Home tour tuh ya? ya sebetulnya saya tuh sering lihat Instagramnya Pak Ustadz nih. Ini rumah kita konsepnya gini-gini. Wah Masya Allah, saya bilang pengen banget nih silaturahmi gitu. Nah Alhamdulillah hari ini dikabul sama Allah. Kalau saya udah kita tahu. keliling ya. Saya tadi lihat ada kolam renang, ada musola di sini ya, Ada semacam musola. musola di sini, ada alat fitness. Jadi kalau bisa kameramen jempurin. So, silakan Mas. Iya. Nah teman-teman Ambu, barusan kita udah selesai sholat asar. Nah sekarang kita pisah-pisah nih sama Pak Sunusi, sama itu ya Satpam tadi, nah, sama Pak Ustadz Rija, sama Pak Hendrinya juga. Yuk kita cari mereka lagi ada di mana sih. Nah tuh ada kolam renangnya juga. Nanti kita tanya-tanya ya, konsepnya rumah ini tuh sebetulnya apa gitu ya. Berenang, aduh nggak bawa baju renang. Ternyata Teh Indri lagi di sana. Neng, ini rumah ini konsepnya seperti apa sih? Konsepnya apa ya? Menyatu dengan alam aja sih sebetulnya. Jadi sebenarnya desain rumah ini sudah ada. Rumah ini tuh kita tuh orang ketiga yang punya rumah ini. Jadi memang sudah ada bentuk rumah ini. Terus kita kita perbaiki aja, kita ganti cat warna. Terus saungnya tadi juga nggak ada, tapi kita pengen ada pengajian gitu kan, pingin nuansa Islamnya tuh juga tetap ada di rumah ini. Jadi kita buat saung, jadi di sini tuh kalau kita bosan di dalam, tempatnya kita buat santai-santai di sini. Ya Benar. Ini berarti untuk anak-anak tadinya ya? Ya, kalau ini memang semenjak corona kan kita takut anak-anak mau kemana-mana, takut virus segala macem gitu kan. Terus dia juga nggak ada hiburan, sekolah juga nggak bisa, jadi nggak bisa bertatap muka sama teman-teman. Dan ternyata di rumah aja tuh anak-anak malah lebih sehat gitu. Jadi kita buatlah kolam renang untuk anak-anak sebenarnya. Terus Orang tuanya juga sih. Gym. Nah itu siapa yang lebih seneng nge-gym tuh? Gym itu Ustadz, dia memang hektik banget sama olahraga. Jadi tuh stamina kan memang harus tetap dijaga kan, karena untuk suara juga biar ceramahnya tetap staminanya bagus. Jadi biar awet muda katanya mah, karena usia kita jauh kan. Jadi biar selalu seimbang dengan istrinya katanya. Sebetulnya kalau mama olahraganya memasak itu udah capek, gendong anak itu capek, itu udah keluar keringat sebenarnya. Udah gitu beres-beres rumah itu udah olahraga. Ya. Itu luar biasanya seorang istri. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pak Ustadznya juga gitu. Pak Ustadz tadi udah dijelasin kan konsep rumah ini seperti apa. Nah sekarang biar Pak Ustadz sendiri deh yang ngejelasin yang lebih detailnya gitu. Iya, jadi memang saya lebih cenderung kepada klasik ya. Nggak pakai modern tapi klasik total sebenarnya. Karena ornamen-ornamen di rumah itu lebih kepada full furnish. Jadi resikonya kalau ada keluarga datang yang nggak hati-hati, mecahin vas. Nah itu udah biasa. Tapi memang karena
kok rumahnya full furnish ya, betul. Karena ada kalau istri sebenarnya agak sedikit berseberangan karena dia lebih kepada minimalis. Tapi yang nggak suka namanya full furnish kan semua interior mesti didesain, kemudian mesti ada karpet yang klasik dan lain sebagainya. Akhirnya dia ngalah sama saya. Tapi ini ada perpaduan loh, perpaduan klasik sama modernnya ada, sama minimalisnya ada, luar biasa loh. Kayak ini kan ini betul-betul tradisional. Iya, yang ini tradisional. Di dalam rumah itu Indiaan. Ya, klasik gimana gitu, ada kayak apa keraton-keratonnya juga luar biasa Ustaz. Pokoknya saya betah banget loh di sini. Jadi nginep atuh di jadi sini. pengen nginep. Ayo nginep atuh di sini. Insya Allah kapan-kapan. Itu yang nge-gym tadi Pak Ustadz sebelah sana itu setiap memang hari kah? Biasanya kalau lagi suka stay di rumah, iya tiap hari. Jadi nge-gym dulu awalnya karena rasa cemburu ya. Jadi gini, saya kan nge-gymnya kemarin di Selfit ya, di public gym, di Gold Gym. Kemudian kalau berangkat pagi, pulang agak siang gitu ya. Nge-gym di sana kok betah amat sih katanya. Pasti ngeliat cewek-cewek seksi ya, enak aja. Ya nggak boleh lah katanya. Iya kan, aku seorang istri wajib cemburu dong katanya. Karena aku olahraga bener saya. Ya tetap aja katanya. Terus aku mesti gimana? Gitu. Aku mesti gimana? Terus ya udah di rumah aja. Oke, di rumah. Berarti harus mesti ada budget lah ya. Beli alat-alat gym. Ya nggak apa-apa. Mendingan beli alat-alat gym daripada kamu nge-gym nanti jelalatan ke barat ke timur. Di rumah siapkan budget, tapi waktu sama istri lebih banyak. Betul, itu maunya teh. Akhirnya ya. Ya sudahlah. Artinya memang ternyata kita memang harus selalu komunikasi ya teh ya. Karena belum tentu baik menurut kita, tapi baik menurut pasangan kita. Jadi karena aku menjaga perasaan dia, ya sudahlah. Saya lebih baik menghabiskan waktu di rumah dengan nge-gym sendiri. Kadang nge-gym bareng sayang ya. Nge-gym bareng anak-anak itu ternyata lebih seru. Ya nge-gym bareng, bayang nge-gym mau ngedong anak atau nggak masak. Kalau gendong anak istri udah nge-gym duluan ini. Iya, nah itu jadi filosofinya. ini barbelnya alami. Jadi sebenarnya Teteh, apa yang ada fasilitas sekarang itu impian dulu ya. Pengen punya rumah yang memang ada indoor poolnya, private gymnya, private salonnya. Kan istri muslimah, jadi kita sempat kesulitan cari salon yang memang menurut dia nyaman gitu. Akhirnya ya sudah sayang, saya searching cari harga paket salon. Jadi mulai dari box washnya, krim bathnya semua kita beli. Udah bikin salon kecil, jadi kalau mau nyalon tinggal panggil terapis. Gitu. Jadi lebih terjaga istri saya jadi. Apalagi gitu. Sekarang musim pandemi begini yang dibatasi berbaur dengan umum ya, dengan orang banyak. Wah luar biasa pokoknya. Saya betah banget di sini. Dan mudah-mudahan barokah ya Pak Ustadz. Amin Teteh. Dan ceramah-ceramahnya juga lancar. Udah gitu sehat selalu. Itu yang paling penting karena saya juga berdoa buat Teh Rani dan juga Kang Diki Chandra, karena bagaimanapun dua sosok ini adalah the inspiring. Jadi inspirasi yang luar biasa bagi saya, terutama untuk berkarir ya di Indonesia terutama, karena berkat beliau, kepercayaan beliau, saya bisa seperti ini sayang ya. Orang bisa publik Indonesia mengenal saya bukan sebagai seorang penceramah saja, tapi betul-betul mix combination, seorang seniman di entertainment dan lain sebagainya berkat beliau. Dan jujur beliau kasih cerita itu yang pas banget, pas dengan karakter kita. Itu susah banget loh memberikan satu peran yang memang nggak apa-apa sedikit saya. Jadi memang karakternya itu pas dengan kita dan membuat kita memang masya Allah luar biasa, disenangi dan dikagumi oleh publik Indonesia. Terima kasih Teh ya. Sukses juga buat Teteh, YouTube-nya juga berkah. Insyaallah YouTube-nya oke. Amin. Nah selain tadi saung, ada apa lagi nih Pak Ustadz? Ini office. Ini office. Jadi ini mini office-nya istri di sini. Kan saya pengen dia kerja nggak jauh-jauh dari aku juga Teh. Benar. Jadi ngasuh anak sambil kerja. Nah di sini tempat playing ground outdoor. Buat anak-anak. Ada yang main. Gede banget ya. Pak Sanusi. Oh, masya Allah. Ternyata ini karyawan saya, Pak Sanusi ini memang security teladan. Karena selain menjaga keamanan, dia juga menjaga tempat main di sini. Ya Allah. Anak-anaknya mana Pak Sanusi? Ini kan tempat anak-anak. Ya, anak-anaknya lagi pada kerja, biar saya main.
Iya. Jadi bobotnya memang disesuaikan. Kalau nggak ada anak-anak yang main, bapaknya atau ibunya anak-anaknya juga boleh. Jadi emansipasi bapak-bapak. Ya udah, lanjutin aja ya, Pak Sanusi ya. Main-main dulu ya. Siap. Kita lanjut ngobrol Selamat bermain. di sana dulu ya. Oke. Aduh, lagi acara ya. Assalamualaikum. Ibu lagi main sama Iligiana. Saya main-main sini di sini. Ya. Jadi maka jadilah